Baik, selamat pagi semua. Kedengeran nggak ya? Soalnya agak-agak lagging ini videonya. Kedengaran Baik, Bapak? ya, baik, selamat pagi semuanya. Terima kasih Tania dan teman-teman panitia yang telah menyiapkan semuanya pada pagi hari ini, di mana kita akan merayakan, saya bilang di sini merayakan pencapaian 3 juta jam kerja aman dari PT PGN LNG Indonesia. Sebuah perjalanan yang tidak mudah, 3 juta jam kerja aman di tengah ada dua peristiwa besar yang kita alami saat ini di tahun 2020 ini. Pertama adalah di mana kita sendiri sedang dalam progres pembangunan proyek di Jawa Timur. Kemudian juga kita juga mengalami pandemi corona COVID-19 ini. Di tengah dua gelombang besar ini kita masih berhasil mempertahankan 3 juta jam kerja aman alias no fatality ya, tidak ada korban akibat kecelakaan kerja. Jadi applause buat kita semua, satu pencapaian yang sangat luar biasa. Namun di balik itu ada baiknya juga kita harus merefleksikan pencapaian ini kedepannya akan seperti apa. Jadi memang tema saat ini itu sangat cocok sekali, refleksi gitu ya. Dimana memang pada saat terjadi pandemi ini memang kita harus berhenti sejenak, melihat ke belakang apa-apa yang sudah dicapai, melihat ke sekitar saat ini seperti apa keadaannya, kemudian melihat ke depan apa yang mau kita tuju. Ya, jadi nanti teman-teman mungkin di sini sudah bergabung kali ya, survivor COVID ya. Selamat bergabung Mbak, siapa aku lupa tuh. Selamat bergabung ya. Nanti teman-teman bisa mendengar bagaimana keadaan kesulitan yang dialami, namun kemudian beliau berhasil melewati kesulitan itu. Itu adalah dalam skala mikro ya, artinya di dalam skala kecil kesehatan gitu. Nah, kita lihat di dalam skala yang lebih besar nantinya, bisnis gitu ya. Bagaimana bisnis PGN LNG ini yang dahulu, yang sekarang, dan kemudian yang akan kita tuju. Jadi nanti teman-teman para kepala divisi tentu akan menyampaikan hal-hal apa yang sudah dilakukan hasil dari refleksi terhadap keadaan yang lalu dan keadaan pandemi ya. Jadi sangat menarik sekali hari ini tema ini. Kami dari manajemen sangat apresiasi terhadap tema ini, dan bisa kami sampaikan juga bahwa ini agak khusus ke dalam K3PL ya, kesehatan ya. New normal ini memang merubah semuanya ya, merubah persepsi, merubah cara kita berinteraksi dan sebagainya. Khusus buat K3PL mungkin shiftingnya juga akan lebih luar biasa gitu ya sebenarnya ya. Bayangkan dulu bertahun-tahun yang lalu kita selalu sibuk bagaimana mengamankan 3 juta jam kerja aman itu dengan cara apa? APD, ya kan? Ayo pakai helm dan sebagainya, Google ya kan. Oh, Google harus standar NSA bla 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 gitu ya. Kemudian helm harus MSA bla 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 dan sebagainya gitu ya. Sepatu even Red Wing gitu ya. Tapi itu lalu gitu. Sekarang yang kita hadapi malah vitamin gitu kan. Ayo semua minum Imbus gitu. Ayo cuci tangan, pakai masker di project gitu ya. Bukan lagi pakai helm, pakai Google gitu ya. Tapi udah cuci tangan, pakai masker, kemudian rapid test, kemudian swab, ukur suhu. Itu udah sangat different sebenarnya. Bayangkan mungkin kita nggak pernah membayangkan bahwa kita akan fokus terhadap kesehatan untuk dapat mencapai 3 juta jam kerja aman ini, atau bahkan nanti 4 juta, 5 juta dan sebagainya sampai dengan mungkin vaksin ini ketemu. Jadi ini satu shifting paradigma yang memang harus dihadapi. Nah, ada empat area yang saya ingin sampaikan ke teman-teman yang harus kita fokuskan di dalam menghadapi pandemi ini ya, di mana di dalam new normal ini. Jadi nanti tolong teman-teman lihat apakah
kegiatan yang sudah direncanakan, sudah dilakukan ini sudah fokus ke dalam 4 area tersebut ya. Pertama yang pasti adalah revenue, pendapatan. Secara alamiah banyak pendapatan yang terganggu akibat pandemi ini. Bagaimana kemudian kita harus bisa merecover pendapatan ini gitu ya dengan cepat dan baik gitu ya. Itu yang dilakukan oleh hampir semua pelaku bisnis saat ini ya. Bagaimana mereka bisa surviving. Yang kedua adalah rebuilding operation nih. Artinya operasi tidak akan sama lagi seperti sebelumnya, tidak akan sama lagi seperti tahun-tahun sebelumnya. Yang saya maksud operasi tidak hanya divisi operasi, tetapi operasional kita secara perusahaan tidak akan sama lagi seperti sebelum-sebelumnya ya. Seperti itu, tidak lagi fokus kepada APD, fokusnya kepada masker dan vitamin, misalnya seperti itu gitu. Kalau kemudian yang di bagian administrasi umum mungkin fokus kepada online pengadaan dan sebagainya. Jadi kita harus merebuilding operasi yang sesuai dengan apa yang kita alami sekarang dan apa yang mau kita tuju. Yang ketiga adalah rethinking organisasi, dan ini juga sudah dilakukan di tataran PGN ya, bahwa sudah ada restrukturisasi. Ketika keadaan berubah, organisasi itu harus berubah, memang harus berubah. Jadi kita nggak bisa dengan organisasi yang sama. Bayangkan maksudnya kalau caranya sama, organisasinya sama, bagaimana kita bisa mengharapkan hasil yang berbeda gitu ya. Besar kemungkinan tidak, kecuali mukjizat gitu ya. Jadi kita harus merubah cara kita harus merubah organisasi kita harus merubah struktur kita, cara kerja kita, proses bisnis kita dan sebagainya. Itu yang harus kita lakukan dalam rangka kita untuk melewati musim pandemi ini. Dan yang terakhir ini juga cukup penting, itu adalah mempercepat digital ya, digitalisasi ya. Jadi semua yang dahulu kita rencanakan akan kita lakukan digitalisasi, mungkin saat ini adalah ya harus kita lakukan sekarang digitalisasi. Semua yang bisa kita digitalkan dan memang itu terbukti efektif. Ya, kita sudah mulai rapat dengan Zoom dan sebagainya, dengan Teams dan sebagainya gitu ya. Bahkan perjalanan dinas juga jauh berkurang karena sudah banyak rapat yang bisa dilakukan secara online. Demikian juga dengan pembelian yang sudah secara online gitu ya. Ini yang harus kita percepat digitalisasinya. Jadi memang itu salah satu cara untuk bisa surviving juga. Jadi saya mohon teman-teman juga untuk bisa fokus ke dalam area tersebut ya. Bagaimana peningkatkan revenue, bagaimana kita merebuilding operasi kita, bagaimana kita merestrukturisasi organisasi kita sesuai dengan keadaan sekarang, dan yang terakhir bagaimana kita mencoba mendigitalisasi semuanya. Saya rasa itu adalah garis besar refleksi kita atas pencapaian kita 3 juta jam kerja aman, dan bagaimana kita nanti bisa mencapai 4 juta, 5 juta dan sebagainya. Jadi sekali lagi selamat buat kita semua para perwira PGN LNG, selamat buat teman-teman semua, teman-teman yang di office, teman-teman yang di lapangan ya, para office boy mungkin juga ada di sini, para driver, satpam, semua ya, resepsionis, semua ya di sini adalah berperan dalam rangka kita bisa mencapai 3 juta jam kerja aman. Jadi kami dari manajemen sekali lagi mengucapkan apresiasi yang sebesar-besarnya, the good work ya, and keep healthy teman-teman ya. Memang perjalanan masih panjang, ini adalah new journey, new normal, new journey, new destination buat kita, new shape buat kita. So be ready, dan kiranya Tuhan memberkati dan melindungi kita semua dalam perjalanan baru kita. Demikian dari saya, terima kasih. Selamat pagi teman-teman, silakan kita lanjutkan kembali acara ini.